Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu bersemangat untuk belajar matematika. Hari ini Ibu akan lanjut materi tentang pola bilangan, namun hari ini Ibu akan membahas mengenai barisan aritmetika. Adapun beberapa submateri akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama itu mengenal barisan aritmetika. Kedua, menentukan suku ke n barisan aritmetika. 3. Menentukan rumus suku ke n barisan aritmetika. Keempat, menentukan jumlah n suku pertama barisan aritmetika. Dan yang kelima, menyelesaikan permasalahan terkait dengan barisan aritmetika. Baiklah, langsung saja kita akan bahas materi yang pertama, yaitu mengenal barisan aritmetika. Apa itu barisan aritmetika? Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Nah, di sini supaya kalian lebih paham, Ibu akan memberikan beberapa contoh barisan bilangan yang termasuk barisan aritmetika. Nah, contoh yang pertama, silakan kalian perhatikan barisan bilangan 23, 29, 35, 41. Nah, kita akan lihat bagaimana selisih antara dua suku yang berurutan. Kita lihat yang pertama dulu, 23 dengan 29. Berarti kan bertambah. Dari 23 ke 29 bertambah. Bertambah berapa? Ya, tepat sekali, bertambah 6. Dari 29 ke 35, itu juga bertambah 6. Dari 35 ke 41 juga bertambah 6. Sehingga untuk mencari suku berikutnya juga harus ditambahkan 6. 41 ditambah 6 hasilnya adalah 47. Ditambah 6 hasilnya adalah 53. Dan ditambah 6 hasilnya diperoleh 59 dan seterusnya. Jadi pada barisan aritmetika yang pertama itu bedanya atau disimbolkan dengan B adalah 6. Jadi bedanya tetap ya. Semua bedanya 6. Jadi dari satu suku ke suku berikutnya itu bertambah 6. Jadi bedanya 6. Kemudian yang kedua itu barisannya 65, 60, 55, 50. Nah, kita akan lihat bedanya ya. Dari 65 ke 60 berkurang berapa? Berkurang 5. Dari 60 ke 55 juga berkurang 5. Dari 55 ke 50 juga berkurang 5. Sehingga untuk mencari suku berikutnya juga harus dikurangi 5. Sehingga 50 kurang 5 hasilnya adalah 45. Dikurangi 5 hasilnya 40. Dikurangi 5 hasilnya adalah 35 dan seterusnya. Jadi pada barisan yang kedua bedanya adalah negatif 5. Jadi bisa kita simpulkan bahwa barisan aritmetika memiliki beda dan beda ini disimbolkan dengan B. Bedanya tetap. Jika B bernilai positif, maka barisan aritmetika itu dikatakan barisan aritmetika naik. Sebaliknya, jika B bernilai negatif, maka barisan aritmetika itu disebut barisan aritmetika turun. Baiklah anak-anak, Ibu lanjutkan ke materi yang berikutnya, itu mengenai menentukan suku ke n barisan aritmetika. Nah, silakan perhatikan contohnya. Tentukan suku ke 100 dari barisan bilangan 23, 31, 39, 47, 55, dan seterusnya. Jadi ditanya suku ke 100. Biasanya seperti tadi, itu kan terus ditambahkan bedanya ya. Dari 23 ke 31 berarti tambah 8. Berarti terus ditambahkan 8 sampai dapat suku ke 100. Tapi kalau pakai cara itu,
itu kurang efektif karena kita memerlukan waktu yang lama. Apalagi nanti kalau ditanya suku ke 1000 seperti itu. 1 hari full kita bisa mencarinya ya. Tapi di sini supaya lebih mudah, itu ada rumusnya. Nah, silakan kalian perhatikan dan kalian cari yang diketahui terlebih dahulu. Suku pertama itu biasanya disimbolkan dengan A. Pada barisan contoh soal yang pertama, suku pertamanya adalah 23. Jadi A atau suku pertamanya ini 23. Kemudian kita mencari selisih atau bedanya. Bedanya adalah bisa ditulis rumusnya suku kedua dikurangi suku pertama. Berarti suku keduanya 31, suku pertamanya 23. Jadi ini suku kedua 31, suku pertamanya 23. Sehingga 31 kurang 23 hasilnya 8. Jadi selisihnya adalah 8. Ditanyakan suku ke 100 atau disimbolkan dengan U100. Nah, perlu dicatat ya bahwa rumus suku ke N barisan aritmetika itu adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, sekarang kita langsung masukkan rumus. Berarti U100 itu sama dengan A kita ganti dengan 23. Kemudian N kita ganti dengan 100 karena ditanya suku ke 100. Berarti 100 kurang 1, kemudian B kita ganti dengan 8. Berarti kali 8. Jadi titik itu artinya kali ya. Berikutnya, berarti suku ke 100 sama dengan 23 tambah 99. Di mana dapat 99? Dari 100 kurang 1 hasilnya 99 kali 8. Nah, di sini kan ada tambah sama kali. Berarti yang dikerjakan dulu adalah operasi perkalian. Berarti kita kerjakan dulu operasi perkalian seperti ini. Jadi 23 turun tambah 99 kali 8 hasilnya adalah 792. Jadi suku ke 100-nya adalah 23 tambah 792. Hasilnya adalah 815. Jadi suku ke 100-nya adalah 815. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Baiklah, sekarang supaya kalian lebih paham lagi, Ibu akan memberikan contoh yang kedua. Tentukan suku ke-60 dari barisan bilangan 135, 131, 127, 123, dan seterusnya. Berarti sama seperti tadi, kita buat diketahui. Apa saja diketahui? Nah, coba kalian kerjakan sendiri dulu di rumah ya. Kalian buat orak-oreknya. Buat dulu diketahui. Dari suku pertamanya adalah 135, kemudian bedanya berarti dari 135 ke 131 kan berkurang 4. Jadi bedanya adalah negatif 4 atau diperoleh dari 131 kurang 135 sama dengan negatif 4. Ditanyakan suku ke-60 atau U60. Jadi sama seperti tadi rumusnya, UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Berarti suku ke-60 sama dengan A kita ganti dengan 135, kemudian N kita ganti dengan 60. Berarti 60 kurang 1, B kita ganti dengan negatif 4 kali negatif 4. Berikutnya 135 turun tambah 60 kurang 1. Hasilnya adalah 59 kali negatif 4. Sama seperti tadi, kita kerjakan dulu perkaliannya. Sehingga diperoleh, ini 135 tetap, tambah 59 kali negatif 4. Hasilnya adalah negatif 236. Maka suku ke-60-nya tinggal kita cari hasilnya. 135 tambah negatif 236. Hasilnya adalah negatif 101. Bagaimana? Gampang kan anak-anak? Jika belum paham sepenuhnya, kalian bisa ulang penjelasan Ibu. Jika sudah paham, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Menentukan rumus suku ke N barisan aritmetika. Contoh soalnya. Tentukan rumus suku ke N dari barisan 5,
negatif 2, negatif 9, negatif 16, dan seterusnya. Berarti sama seperti tadi, kita buat dulu diketahui. Berarti diketahui suku pertamanya adalah 5. Kemudian beda, berarti suku kedua kurang suku 1. Berarti suku keduanya adalah negatif 2. Suku pertamanya adalah 5. Berarti negatif 2 kurangi 5. Ngutang 2, ngutang lagi 5, jadinya negatif 7 bedanya. Yang ditanyakan adalah rumus suku ke N. Jadi penyelesaiannya kita gunakan rumusnya. Rumusnya seperti yang tadi, rumus suku ke N barisan aritmatika A tambah N kurang 1 kali B. Berarti A kita ganti dengan berapa? Ganti dengan 5. Kemudian N tetap N kurang 1, B kita ganti dengan negatif 7. Berarti UN sama dengan 5. Kita buka kurungnya sehingga N kali negatif 7 min 1 juga kali negatif 7. Berarti N kali negatif 7 hasilnya adalah negatif 7N. Negatif 1 kali negatif 7, negatif kali negatif hasilnya adalah positif 7. Kemudian kita sederhanakan, jadinya 5 tambah 7-nya bawa ke depan ya, plus 7 kurang 7N. Jadinya 5 tambah 7, 12 kurang 7N. Jadi rumus suku ke N-nya adalah 12 kurang 7N. Bagaimana? Sudah paham? Ya, kalau sudah, Ibu lanjutkan ya ke materi berikutnya. Itu mengenai jumlah N suku pertama barisan aritmetika. Nah, contohnya, tentukan jumlah 30 suku pertama dari barisan aritmetika 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Maksud pertanyaan ini kan jumlah 30 suku pertama. Berarti ini dijumlahkan 15 tambah 20 tambah 25 tambah 30 dan seterusnya sampai suku ke-30 itu dijumlahkan hasilnya. Kalau ngitung manual ini lama, menghabiskan waktu. Jadinya ada juga rumusnya untuk mencari jumlah suku ke N. Nah, jadi kita buat sama seperti tadi diketahui suku pertama atau A adalah 15. Kemudian bedanya berapa? Bedanya 20 kurang 15, 5. Kemudian ditanyakan adalah jumlah 30 suku pertama. Berarti maksudnya itu 15 tambah 20 tambah 25 dan seterusnya sampai suku ke-30 itu dijumlahkan. Berapa hasilnya? Nah, sekarang untuk mencari jumlah suku ke N, itu rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Berarti N kita ganti dengan 30. Jadinya 30 per 2 kali 2A. Berarti A kita ganti dengan 15. Jadinya 2 kali 15 tambah N kita ganti dengan 30. Berarti 30 kurang 1 kali B kita ganti dengan 5. Sehingga diperoleh 30 per 2. Jadinya 15. Kemudian 30 itu diperoleh dari mana? Ya, tepat sekali diperoleh dari 2 kali 15 hasilnya 30. 2 tambah 29 diperoleh dari 30 kurang 1 hasilnya 29 kali 5. Sama seperti tadi penjumlahan dan perkalian, berarti kalian selesaikan dulu perkaliannya sehingga diperoleh 15 kali 30 tambah 145. Jadi 145 ini diperoleh dari 29 kurang 5 kali 5. Hasilnya 145. Setelah itu kita selesaikan dalam kurung dulu. Berarti 15 kali 30 tambah 145. Hasilnya adalah 175. Baru dikalikan 15. Hasilnya adalah 2625. Jadi jumlah 30 suku pertama dari barisan aritmatika 15, 20, 25, 30 dan seterusnya adalah 2625. Ya, baiklah. Sekarang Ibu lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu menyelesaikan permasalahan terkait dengan barisan aritmetika.
Dalam gedung pertunjukan, disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 14 buah, baris kedua berisi 17 buah, baris ketiga 20 buah, dan seterusnya selalu bertambah 3. Jika pada gedung pertunjukan tersebut terdapat 20 baris kursi, maka hitunglah yang A. Banyak kursi pada baris paling belakang, B. Jumlah kursi pada gedung pertunjukan tersebut. Nah, berarti dari permasalahan tersebut kita akan buat dulu diketahui. Diketahui pada gedung banyak kursi baris pertama. Jadi itu sama dengan A atau U1 adalah 14. Kemudian banyak kursi pada baris kedua atau U2 adalah 17. Maka bedanya dari 14 ke 17 kan bertambah 3. Jadi bedanya 3 atau bisa juga diperoleh dari 17 kurang 14, hasilnya 3. Pertanyaannya yang A, banyak kursi pada baris paling belakang. Karena di sini ada 20 baris kursi, berarti yang ditanyakan adalah banyak kursi pada baris ke-20 atau U20 ditanyakan. Berarti kita gunakan rumus suku ke N. A tambah N min 1 kali B. Nah, berarti A kita ganti dengan 14, N kita ganti dengan 20. Berarti 20 kurang 1, B ganti dengan 3. Jadi kali 3. Berarti U20 sama dengan 14 tambah 20 kurang 1, 19 kali 3. Jadinya U20 sama dengan 14 tambah 57. Jadi 57 ini diperoleh dari 19 kali 3. Jadinya 14 tambah 57 hasilnya adalah 71. Jadi pada banyak kursi pada baris paling belakang adalah 71. Berikutnya kita cari jawaban yang nomor B. Pertanyaannya, jumlah kursi pada gedung pertunjukan tersebut. Karena ditanyakan jumlah kursi, berarti dari baris pertama ada 14 kursi, ditambah kursi baris kedua ada 17, di 14 tambah 17 tambah 20 dan seterusnya. Berarti yang dicari adalah S20. Berarti kalau jumlah ditanyakan, berarti kita gunakan rumus S ya. Jadinya Sn N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Berarti N kita ganti dengan 20, hasilnya 20 per 2. A kita ganti dengan 14, jadinya 2 kali 14. N kita ganti dengan 20 dan B kita ganti dengan 3. Sehingga diperoleh 20 per 2 kali 2 kali 14 tambah 20 kurang 1 kali 3. Selanjutnya kita hitung dulu 20 per 2 hasilnya 10. 2 kali 14 hasilnya 28. Ya, ini ya, 20 bagi 2 10 ke sini. 2 kali 4 hasilnya 2. 2 kali 14 hasilnya 28. 20 kurang 1 hasilnya 19 kali 3. Berikutnya 10 kali 28 tambah 19 kali 3 hasilnya 57. Berarti 10 kali 28 tambah 57 hasilnya adalah 85. Sehingga 85 kali 10 hasilnya adalah 850. Jadi dapat disimpulkan jumlah kursi pada gedung pertunjukan tersebut adalah 850 buah. Bagaimana anak-anak? Bisa kan dipahami? Kalau belum, boleh diulang-ulang lagi ya penjelasan Ibu supaya kalian benar-benar paham. Jika sudah paham, silakan kerjakan soal-soal latihan yang akan Ibu kirim nanti ya. Untuk itu, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian dalam memahami materi-materi kelas 8, terutama materi pola bilangan. Baiklah, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih.